Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan pajak semua. Hari ini kita kembali lagi bersama kami, penyuluh dari KPP Pratama Prabu Muli, saya Ratna Setiarini dan Kak Yulia Mayasari. Nah, hari ini kita akan membahas tentang PMK 112 garing PMK titik 03 garing 2022. Nah, tentang apa tuh Mbak Maya? Tentang NPWP bagi wajib pajak orang pribadi, wajib pajak badan, wajib pajak instansi pemerintah. Lebih tepatnya ini tentang pemadanan NIK menjadi NPWP ya Mbak ya? Iya. Nah, latar belakang dari PMK ini sendiri itu apa Mbak Mai? Latar belakangnya itu pelaksanaan amanat Undang-Undang HPP yang mengatur bahwa NPWP orang pribadi yang merupakan penduduk Indonesia menggunakan nomor induk kependudukan atau NIK. Nah, jadi nanti NPWP-nya udah pakai NIK ya Mbak ya untuk yang orang pribadi. Iya. Nah, tujuan dari kebijakan ini, kawan pajak ya, yang pertama itu untuk memberikan keadilan dan kepastian hukum dalam penggunaan NPWP sehubungan dengan ketentuan penggunaan NIK sebagai NPWP bagi wajib pajak orang pribadi. Lalu yang kedua, untuk memberikan kesetaraan serta mewujudkan administrasi perpajakan yang efektif dan efisien bagi wajib pajak orang pribadi yang merupakan penduduk Indonesia yang menggunakan NIK sebagai NPWP. Lalu yang ketiga adalah untuk mendukung kebijakan Satu Data Indonesia dengan mengatur pencantuman nomor identitas tunggal yang terstandarisasi dan terintegrasi dalam pelayanan administrasi perpajakan. Nah, untuk format NPWP-nya nanti apa aja sih Mbak yang berubah? Oke, kalau orang pribadi itu nanti NIK-nya itu NPWP-nya di NIK yaitu 16 digit nomor induk kependudukan yang ada di KTP masing-masing. Kalau untuk NPWP badan instansi pemerintah dan orang pribadi yang bukan penduduk, orang luar negeri berarti ya. Iya. Itu pakai 16 digit angka, nanti ada 0 di depannya. NPWP depannya ada 0. Kalau NPWP cabang itu namanya ada istilahnya nomor identitas tempat kegiatan usaha atau NITKU. Itu nanti yang menerbitkannya Direktorat Jenderal Pajak. Nah, format NPWP baru ini berlakunya nanti format NPWP baru ini berlaku sejak 14 Juli 2022 ya kawan pajak ya, dengan ketentuan sampai dengan 31 Desember 2023 NIK dan NPWP dengan format 16 digit itu dilakukan pada layanan administrasi perpajakan secara terbatas. Jadi sampai dengan akhir Desember ini nanti itu terbatas hanya sampai kayak login DJP online itu udah bisa pakai NPWP 16 digit gitu ya. Nanti per 1 Januari 2024, bentar lagi nih kawan pajak, seluruh layanan, nah ini seluruh layanan administrasi perpajakan dan layanan lain yang membutuhkan NPWP itu sudah menggunakan NPWP format baru. Nah, jadi sejak tanggal 14 Juli itu nanti NIK digunakan sebagai NPWP bagi wajib pajak orang pribadi penduduk dan NIK dengan format 16 digit bagi wajib pajak orang pribadi bukan penduduk, dan kalau wajib pajak serta wajib pajak badan dan wajib pajak instansi pemerintah. Oke, untuk yang sudah punya NPWP lama itu cukup masuk ke DJP online. Nanti kita memadankan data kependudukannya, kita isi NIK, kita samakan nama, tempat tanggal lahir dan juga tanggal lahirnya tadi. Kalau sudah klop sama data integrasi dan terintegrasi dengan data kependudukan, maka bisa diklik valid. Nanti validnya jadi warnanya hijau. Jadi bagi kawan pajak yang ketika nanti membuka DJP online di bagian profil menunya masih ada yang merah-merah seperti perlu konfirmasi, nah itu bisa tinggal diedit aja tuh, disesuaikan dengan data di KTP kawan pajak ya. Nah, atau kalau misalnya tulisannya itu perlu dimutakhirkan, itu berarti kawan pajak harus ke KPP untuk merubah datanya. Melakukan perubahan data alamat misalnya. Alamat misalnya. Atau pekerjaannya udah bukan karyawan lagi, jadi dagang misalnya. Itu harus merubahnya ke KPP terdaftar masing-masing. Masing-masing. Kalau untuk WP badan instansi pemerintah dan orang pribadi bukan penduduk, cukup nanti ada angka 0 di depan NPWP lama. Itu juga nambahinnya sistem ya. Nanti tinggal nambahin 0 aja di belakangnya. Sama kayak NPWP cabang, nanti diterbitkan nomor induk, nomor identitas tempat kegiatan usaha NITKU secara jabatan. Jadi yang perlu aktif itu orang pribadi yang perlu memvalidkan. Orang pribadi perlu memvalidkan, bisa mandiri melalui DJP online, atau kalau misalnya mau ke kantor
ke bagian TPT, boleh banget kan pajaknya. Kalau untuk WP baru yang terdaftar setelah PMK ini gimana? Nah, untuk WP baru yang udah terdaftar, nanti dia setelah PMK ini berarti setelah Juli ya Mbak ya. Setelah Juli. Nah ini yang pertama nanti NIK itu diaktifasi sebagai NPWP. Jadi dia nanti otomatis ketika daftar NPWP secara online itu nanti dia NIK-nya langsung diaktifasi sebagai NPWP. Lalu yang kedua itu masih diberikan NPWP format 15 digit karena kan nanti berlakunya di awal tahun 2024. Jadi masih bisa pakai yang 15 WP sampai dengan 31 Desember. Betul. Sama kayak WP badan, instansi pemerintah dan orang pribadi yang bukan penduduk tadi ya, masih bisa pakai pakai NPWP yang 15 digit. Kalau nanti kita tinggal kalau nanti tambahkan dia nol. daftar online setelah yang Juli tadi, NPWP-nya akan dengan format 16 digit dengan 0 yang di depan itu tadi. Iya, sama dengan WP cabang tetap bisa pakai NPWP cabang itu sampai dengan 31 Desember 2023. Setelah itu nanti ada nomor induk NIDKU tadi. Iya, betul. Implementasinya nanti gimana nih? Kalau kedepannya kalau pakai NIK sebagai NPWP ini untuk pelayanan publik sendiri. Kalau misalnya nanti untuk ngurus ke mana-mana nih, misalnya ke Dukcapil atau pelayanan perpajakan lain, nanti bukan lagi menggunakan NPWP, sudah Tapi memakai NIK. Masih NPWP, cuman dia itu 16 digit yang tadinya 15 jadi 16. NIK itu jadi NPWP. Berarti nanti kedepannya layanan administrasi itu kayak pencairan dana pemerintah, layanan ekspor dan impor, layanan perbankan, layanan lain yang mensyaratkan penggunaan NPWP nanti pakainya 16 digit yang tadi yang betul. sudah divalidasi tadi. Jadi kita menghimbau juga nih kepada wajib pajak yang penyelenggara pelayanan publik agar mulai mensyaratkan penambahan atau pencantuman NIK, nomor induk kependudukan ya, dan atau NPWP nomor pokok pajak penerima layanan dalam penyelenggaraan pelayanan publiknya nanti. Ya, yang harus dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik selain DJP ya, itu melakukan penyesuaian sistem dan database, melakukan pemadanan dan updating data NPWP atau nasabah atau konsumen, contohnya bank lah ya. Bank tuh bukan lagi pakai NPWP tapi udah pakai 16 digit tadi. Oke. Jadi kalau misalnya 31 Desember ini masih ada yang belum memvalidkan, itu gimana? Kayaknya apa kita ada nomor yang bisa kita sharing atau gimana? Ada Mbak, kalau untuk KPP Pratama Prabu Muli sendiri itu bisa yang tadi ya bisa datang langsung Bisa datang langsung ke KPP, kita bantu. Atau ke KP2 KP Muara Enim ya. Nah, kalau misalnya secara online wajib pajak bisa validasi sendiri ya, mandiri. Atau ada juga yang di kantor pusat ya, ada virtual helpdesk-nya melalui Zoom meeting, itu bisa di ID 865 5844 8199 dengan passcode-nya helpdesk, hanya huruf besar, yang lainnya kecil ya wajib pajak ya. Helpdesk ini dibuka hari Senin sampai Jumat di hari kerja pukul 10 sampai dengan pukul 2 siang. Atau juga bisa Ke yang paling kering mudah pajak, biasanya kering pajak di 1.500 200. Ya, kemudian juga kalau misalnya sobat pajak mau buka IG, kita juga ada di situ. Ya, di situ lengkap ya. Di Ada. @pajak Prabu Muli, dan kalau misalnya emailnya itu di pelayanan.prabu313@gmail.com. Iya, jadi IG-nya jangan lupa @pajak_prabu_muli, boleh di-follow juga. Nanti di sana ada kontak lengkap kalau mau bertanya konsultasi tentang NPWP, tentang pemadanan, konsultasi perpajakan dan sebagainya. Baik. Oke. Ada lagi Mbak Eno yang mau kita infokan kepada sobat pajak? Jangan lupa sebelum tanggal 31 Desember segera padankan NPWP NIK Anda menjadi NPWP. Karena mulai di Januari 2024 seluruh layanan administrasi perpajakan itu akan menggunakan NPWP yang 16 digit itu.
Kalau yang orang pribadi berarti NIK-nya ya yang sudah divalidasi menjadi NPWP. Kalau badan dan instansi Cabang. pemerintah serta cabangnya itu tadi itu 16 digitnya tinggal nambahin 0 di belakang atau nanti ditentukan secara jabatan oleh Sistem by sistem. by system. Yang pasti sering-sering aja lihat IG kita, kontak, sering lihat juga berita-berita di media sosial kita, Ya. Facebook juga ada, di YouTube ini juga nanti ada updatean dari kami. Oke? Oke, mungkin sementara itu dulu kawan pajak. Semoga materi yang kami sampaikan bermanfaat bagi kawan pajak semua. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.